Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini, selamat datang dan salam kenal sebelumnya. Nama gue Felix, gue sekarang adalah seorang mahasiswa dari salah satu kampus swasta di Indonesia. Dan untuk di episode kali ini, gue akan melakukan podcast dengan teman gue, namanya Matthew Kirsten. Nah dia ini teman SMA gue, dan kita banyak bagi pandangan, banyak ngobrol semasa SMA, dan gue pikir ini momentum yang tepat. Gue punya channel kan, gue bisa membagikan pandangan-pandangan dia, dan gue bisa menggabungkan berbagai pandangan yang dia punya, karena dia ini jago, dan dia sebenarnya bukan dibilang jago juga, dia banyak belajar tentang berbagai macam hal. Jadi dia memperoleh berbagai macam perspektif juga. Dia ngerti sejarah, dia ngerti international issues, begitu dia juga ngerti financial, economics, kesehatan juga dia ngerti. Jadi banyak yang bisa kita ambil dari situ, banyak yang kita bisa gali, dan salah satunya di video ini. Jadi gak usah lama-lama, kita langsung aja ke video podcastnya. Oke. Hai Kirsten. Oh ya, hai temen gue Pratama Cipto. Waduh. Ada apa bro? Asik ya. Gimana di karantina di rumah selama berapa? 2 minggu ya? 3 minggu ya? Baru seminggu sih di karantina. Dari minggu lalu. Ih, gue kayak perasaan udah 2 mingguan deh. 2 mingguan lah. 2 mingguan lah udah kurang lebih. Oh iya ya, gue kalau tahu. 2 mingguan lah. Gimana rasanya karantina? Gue lost track of time. Waduh, Di karantina sih enak ya, nggak enak deh. perlu ke kampus gitu ya. Tapi Waduh, yang jadi nggak enaknya tuh tugas tuh banyak banget sih. Tugas? Ini pala pusing nih. Ini kalau lihat mata gue nih, gila. tapi tugas iya sih. Tugas lumayan sih. Maksudnya, Mata gue makin lama makin sipit. ya tugas lumayan. Kalau gue kan hukum, jadi kayak esai gitu loh. Ya lumayan banget loh. Ngerjain itu. Ya tugas lumayan banyak. Dan lain-lain juga banyak. Ya lumayan lah. Di rumah Kayak gue esai makalah. terus Nah. guys. Dan Begitu lah. alkohol, guys. Iya. Buat apa, guys? Alkohol disinfektan Karena itu sangat virus, penting. Apa tuh? Oh, hand sanitizer. Kita mau ini ya, mau video tutorial ya untuk kebersihan. Jadi ada apa bro? Lo ajak gua bro hari ini bro, di malam-malam seperti ini bro. Iya dong, perlu malam-malam gini. Daripada kita Sabtu-Sabtu bergalau ria nggak jelas. Mending membahas sesuatu yang produktif, yang bagus. Iya. Gitu loh. Contohnya seperti apa? Gini, berkaitan dengan yang gue ngomong tadi seputar lockdown. Lu kan anak bisnis nih kan? Dari kampus terkemuka dong. Di mana-mana di internet ada. Nah, gue kan anak hukum nih. Nah, gue mau membahas tentang corona. Nah, tentang corona yang gue bahas, gue mau tanya dari perspektif lu tentang corona secara umum dulu, nggak usah yang kayak secara kebersihan, secara menurut lu secara umum pandangan lu tentang corona itu gimana, apa sejauh ini gimana gitu. Well, pandangan umum terhadap corona yang pertama kali sih, yang kalau menurut gue sih kayaknya lo nakutin gitu ya. Kalau gue bilang, gue jadi inget waktu zaman dulu, waktu di zaman sejarah, ada nama ceritanya itu namanya Black Death. Nah itu kurang lebih Black Death, atau kayak yang dikenal oleh kata ilmiah itu namanya bubonic plague. Bubonic plague ya kalau nggak salah. Itu penyakit justru lebih menewaskan banyak orang dari penyakit corona ini khususnya. Terus itu tahun berapa? Itu kita tahun abad ke-14-an ya, 1300-an itu penyakit. Lebih parah. Itu penyakit berasal dari itu penyakit lebih parah, itu menewaskan ratu, raja, pangeran di Eropa. Itu penyakit asalnya dari pertama tuh bukan dari kalau dibilangin itu dari tikus ya, padahal bukan dari tikus. Itu tuh actually dari lalat.
dari lalat dia ke tikus, terus tikusnya itu bawa ke mana-mana. Tapi pada khususnya pada zaman dulu itu apa bisa ada tikus itu sampai misalnya penyakit itu ke Eropa, ya asal mulanya itu pertama kali itu ada yang namanya jalur sutra. Nah, jalur sutra itu adalah pada zaman dulu tuh sebelum ada yang namanya, kalau kita kan berbisnis sekarang langsung teknologi bisa kan. Pada zaman dulu kalau mereka mau berbisnis, mereka mau tukar budaya, itu tuh mereka lewat jalur sutra ya. Jalur sutra itu adalah jalur yang sekarang dipresenti negara Kazakhstan. Itu penyakit ya, Pak, dari ya? China sampai ke Eropa. Nah, itu penyakit cukup, itu kalau dibilang lebih berbahaya, dan pada saat zaman itu obat-obatan untuk nge-cure disease ini kan masih belum ada, beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan udah bisa ditemuin lebih cepat daripada zaman dahulu. Nah, penyakit corona ini atau yang dikenal COVID-19 kan kita semua tahu itu berasal dari Wuhan. Maaf, ini rada sensitif, tapi ini menurut perspektif gue ya guys. Nah, kan dibilang asal mulanya kan dari pasar, habis itu nyebar ke semuanya. Nah, bagi kita dunia bisnis terhadap COVID-19 ini justru apa-apa semua menurun, investasi semua menurun. Kayak saya contohnya, gue tuh investasi, gue tuh beli obligasi guys, itu surat utang ya guys. Jadi gue beli surat utang negara, gue juga beli surat utang swasta. Nah, kalau surat utang negara kan tuh terjamin kan ya. Cuman kalau yang nggak terjamin tuh surat utang swasta. Soalnya kan swasta kan nggak bisa begitu menjamin, dan juga ngelihat pasar uang. Kalau pasar uang lagi bagus ya dia kasih tambahan. Tapi kalau pasar uang lagi menurun ya dipotong lah ya. Nah, kemarin itu misalnya nih, gua investasi 1 juta nih. Dalam waktu 5 hari udah hampir 7-10% gitu ruginya. Iya. Turunnya. Nah, cuman yang lebih uniknya lagi, udah lagi pasar obligasi turun, US dollar, euro, pound sterling naik gitu. Iya, naik tinggi, bukan naik lagi. Naik tinggi. Pasar modal. Tapi untungnya ya, tapi maaf ya, Vel. Gue main euro soalnya, jadi gue untung-untungan lah ya. Tapi obligasi itu turun, bos. Iya, obligasi gue turun, sayang. Jadi gitu tuh, dari aspek investasi lah, kurang lebih terhadap. Tapi lo harus tahu, antara euro gua sama obligasi gua lebih untung euro gua, kerugian gua tercover sama masih tertahan lah sama euro lu berarti kalau gitu. Dan apalagi yang untung lagi US dollar. Gua pertama kali tukar US dollar tuh masih US dollar tuh 10.000, sekarang udah 16.000 ya. Jadi gua udah gila udah. Sekarang udah nggak tahu berapa. Enggak, itu kan dari aspek investasi nih. Kalau dari aspek perkembangan coronanya lu lihat, maksudnya menurut lu gimana gitu loh? Kayak corona ini sekarang sih sebenarnya ini tuh awalnya kan corona pertama di Cina dan lain sebagainya. Nah, kan kita lihat waktu itu penyebarannya yang pas Imlek itu. Penyebaran di Indonesia kencang yang pas Imlek apa-apa habis itu sampai sekarang. Nah, menurut lu tuh corona sendiri as in progress sampai sekarang, itu sebenarnya udah secara perkembangan coronanya tuh menurut lu udah ketahuan ini justru paling lebih parah nih makin hari. Bukan maksudnya parahnya bukan kita lihat dari data gitu ya, tapi maksudnya perkembangan dari pencegahan dari apa gitu. Sama lu kalau gue bilang negara-negara lain juga bisa kayak Amerika. Justru ya kalau dibilang negara-negara luar ya memang kemarin pada tanggal berapa sih? Pada tanggal 27 Maret ya, Amerika sudah nomor 1 yang paling banyak kena corona. Kalau nggak salah 90.000 penduduknya sudah kena. Di Indonesia, Italia banyak juga kan? Italia sekarang udah nomor 3 ya.
Kalau masalah pencegahan itu kan actually masing-masing negara ya. Tapi kalau kita lihat di Indonesia aja ya. Soalnya kita kan tinggal di Indonesia kan. Iya. Bagi gue sih pencegahan di Indonesia juga udah cukup oke kok. Nggak terlalu sampai parah. Cuman satu masalahnya guys. Apa tuh? Masalahnya masih aja orang bandel iseng-iseng keluar gitu loh. Nah itu. Nah makanya guys, kita perlu juga yang namanya ngebantu dokter-dokter, healthcare worker, dan juga pemerintah di luar sana. Dengan cara apa? Kita stay at home aja. Itu justru udah paling bagus. Juga bisa langsung yang namanya memotong namanya virus itu. Nah, kalau kita mau balik lagi ya, balik ke tadi yang bubonic plague. Ada satu kota di Inggris, dan dia tahu itu bubonic plague lagi melebar kemana-mana di negaranya. Nah, satu kota itu memutuskan untuk satu hal, stay at home. Dengan mereka stay at home, mereka save life. Kita bisa belajar dari sejarah di zaman dulu. Untuk kita di modern ini, kita bisa belajar. Itu kan yang di zaman dulu itu menguntungkan kan. Artinya kepotong kan, nggak banyak yang kena kan. Nah itu kita bisa pakai di dunia sekarang. Justru mestinya kita mendengarkan dan mencontoh yang ada di zaman dahulu itu. Belajar dari pengalaman lah ya ngomongnya. Yes, betul. Belajar pengalaman. Yang gue lihat juga gitu sih sebenarnya. Kayak awalnya itu sebenarnya tuh Indo banyak. Maksudnya Indo tuh hebat loh. Kan di Wuhan tuh kan sekitar Desember Januari kan kalau kita lihat. Desember Januari Indonesia belum. Pas Februari atau Maret sih, yang Maret awal kayak misalnya. Awal sih. Cuman yang gue kagumin lagi dari bantuan pemerintah adalah begitu sudah mengetahui adanya virus ini, dia langsung cepat antisipasi dengan cara apa? Misalnya dengan langsung ke China dengan membeli tes alat-alat untuk yang detek corona atau obat-obatan. Pemerintah sudah mempersiapkan. Mungkin memang nggak terlalu cepat dalam mempersiapkan, cuman kan pemerintah mencoba untuk mengantisipasi yang terbaik untuknya kan. Yang itu juga sebenarnya yang gua respect tuh yang pas 0102 terlepas dari kontroversi ya, dulu kan dibilang wah ini pemerintah nutupin gini, tapi terlepas dari itu pas ada pasien 0102 Jokowi loh langsung turun tangan. Presiden turun tangan. Tapi benar ada tujuan juga, misalnya kalau pemerintah nutupin, pemerintah tuh coba untuk nutupin supaya kita juga tidak ada yang namanya panic buying. Supaya tidak ada panic buying, karena untuk make sure bahwa supply dan demand terus ada, harga nggak begitu naik kan semua orang bisa yang namanya afford untuk membeli. Nah itu tujuannya sih awalnya. Cuman karena begitu tiba-tiba dibilang langsung semuanya habis, masker habis, antiseptik habis, semuanya masker lu lihat demandnya berapa, supply-nya berapa, makanya harganya ngelonjak tinggi. Kalau dihukum nggak kena, itu hukum gua udah bahas kok di channel ini juga. Tapi dia ada beberapa tapi actually ya pengen usaha gitu di luar negara sana, tetangga kita aja, Singapura aja, dengan kasus seperti ini, mereka justru bukannya harga dinaikin, mereka turunin harganya. Nggak cuma Singapura aja, Jepang juga seperti itu. Mereka menurunkan harga agar semua orang bisa tetap affordable dan juga membatasi yang namanya hal seperti itu. Iya, itu kalau lu centralized government itu bisa. Cuma masalahnya kalau lu anak bisnis, mesti lu lebih tahu. Ada monopoli sama persaingan usaha. Lu kalau mau usaha. Tapi kalau mau dibilang di dunia bisnis, sama aja. Ya. Tapi kalau di dunia bisnis ya pastinya kan perusahaan juga kan nyari untung nggak. Beda dari kemanusiaan. Kemanusiaan actually di dalam hati moral kita aja sih. Nah, karena corona ini, gue juga mau share sedikit. Jadi kemarin tuh pemimpin negara, 20 negara di dunia itu memiliki namanya video teleconference ya, yang di share sama Raja Salman di Saudi Arabia. Salah satunya ada Pak Jokowi ya, ada Donald Trump juga.
Iyalah, kan perwakilan itu. Terus Nah, jadi di dalam agenda itu mereka membahas gimana caranya mereka men-tackle coronavirus ini dengan secepatnya. Karena ada saintis yang juga berkata, gue lupa dari mana, tapi gue pernah lihat kemungkinan besar ini bisa mengefek lebih dari 50% populasi dunia. iya aku juga pernah dengar itu. Dan coronavirus ini udah sampai 199 negara. Dan sudah hampir 500,000 yang kena. Ini yang ditakut-takutin nggak tahu Afrika udah Afrika Apaan yang mana? ya Afrika Afrika udah ada yang kena. Afrika lebih ngeri lagi karena kan ini kan Ada kasus. hampir semua negara kena, negara maju, negara berkembang apa Afrika Cuman pertama kan masih kita harus maintain ya. Gue sedikit aja sharing ya. Jadi supaya maksudnya kita juga bisa nggak kena juga ya, kita harus sering-sering yang namanya minum air ya, minum air gengs. Ini sorry ya gengs, ini nggak di sponsor ini sama namanya mineral ya. ada ini ya, tidak di-endorse dan tidak di-endorse. Ya, jadi yang paling pertama, yang paling penting itu kita minum vitamin C itu udah paling bagus buat kita untuk jaga daya tubuh kita. Terus kita makan yang sehat-sehat, jangan makan junk food atau makan yang aneh-aneh ya. Jangan keluar. Ya, Yang keluar itu sebenarnya menurut gue intinya. Jadi kayak makanya Ya sih. waktu awal Indonesia kena itu kan waktu awal Indonesia itu kan di Cina udah mulai kan, di US aja duluan, di US Italia. Januari itu Indonesia masih negatif terus kan. Pas yang dulu Februari atau Maret awal itu masalah. Yang habis 01, 02 langsung naik terus sampai sekarang kan yang positif udah 1000, yang hari ini meninggal juga kayaknya berapa 1000 apa 100 gue lupa. Itu kan tembus terus. Nah itu menurut itu salah satu faktornya tuh karena penyebaran itu. Kayak masih masalahnya yang ditakutin tuh apa? Anak-anak muda, misalnya lu mahasiswa, kita libur nih, dikasih libur. Tapi masih banyak yang keluyuran, masih banyak yang pergi-pergi itu loh. Jadi nggak self karantina di rumah. Makanya salah satunya gue ada baca di Twitter ini nggak pasti. Dia bilang kayak, Pak tugas jangan banyak-banyak dong Pak. Ini namanya pusingin kepala Pak. Kepala udah mau pecah, dia bilang. Kalau kuliah kelas cuma ngikut kelas, habis itu pulang, ini tugas banyak. Tapi di satu sisi yang lain emang kita sebagai mahasiswa ya capek. Cuma di satu sisi dia mau memprevent kita supaya kita nggak keluar gimana? Jadi dengan tugas itu, ngerti gak sih? Makanya tugasnya banyak. Kalau nggak keluar. Cuman COVID ini aja beberapa temen adik gue, maksudnya teman keluarga gue juga ada beberapa yang sudah kena COVID-19 dan beberapa sudah ada yang berujung dengan kematian. Gitu. Banyak soalnya yang kayak maksudnya gue nggak mau menyebut dan lainnya. Banyak kan maksudnya di berita di sosial media banyak yang di daerah-daerah bukan cuma Jakarta atau dan sebagainya, tapi maksudnya banyak orang-orang yang masih pergi nongkrong kerjain tugasnya bareng sama temen apa bergrup gitu. Itu emang lu sehat-sehat, lu muda, tapi lu nggak tahu lu terjangkit atau enggak, ngerti gak sih? Dan lu nggak tahu sebelah orang yang lu duduk rame-rame di kafe itu terjangkit ya. Kalau dia terjangkit ke lu, nah itu loh. Kalau yang tua-tua atau misalnya udah yang tua umurnya atau yang masih kecil, kan pasti udah di rumah udahlah. Nah yang muda itu sama yang jadi problem nih, yang gue mau tanya sama lu sekarang. Menurut lu, pendapat lu aja. Kalau orang kerja sekarang kan, kalau kita ngomong anak-anak itu kan masalah lebih ke willingness. Dia mau self quarantine atau enggak. Sebenarnya itu kan lu ketika lu di rumah, lu membantu si dokter dan lu membantu untuk menyetop rantai penyebarannya, iya kan? Nah, tapi yang gue bertanya, kalau orang kerja gimana? Kerja yang 8 to 9, 9 to 5, nah itu 8 to 9 jadi 8 to 5, 9 to 5. Nah itu yang sebenarnya kasihan sih menurut gue. Kayak dari pandangan gue, memang sih kasihan. Antara dari regulasi pemerintah atau perusahaan dia. Memang sih itu memang benar-benar ya, misalnya kayak yang orang-orang jualan di restoran,
yang pedagang kaki lima memang mereka semua. Gojek tuh. Gojek itu ngeri Iya. sebenarnya. Dia nggak Iya. dia nggak ngojek, nggak dapat duit, tapi kalau dia ngojek, Cuman kalau misalnya kita lihat juga ya, misalnya kayak di Kanada atau di Amerika, actually pemerintahnya langsung mengirimkan yang namanya duit ke masing-masing orang gitu ya. Cuman masalahnya karena ini Indonesia juga, kita masih negara mau berkembang, mau maju justru kan ya. sebenarnya Tapi kan kalau kita lihat dari kemarin ya, Vel, kita lihat kalau Pak Presiden juga udah maksudnya kasih ada dana tambahan juga kan buat masyarakat kan ya. yang itu nggak bentar, yang dari Cina yang itu lu lihat gak sih, yang orderan yang Cina terus Prabowo ambil tuh orderan. Iya, itu justru itu ada. Udah gitu yang sama Anies juga gubernur sama Anies juga yang hotel-hotel udah dijadiin tempat buat karantina yang positif gitu itu sebenarnya udah ada pergerakan sih maksudnya. Ya memang udah ada pergerakan ya, maksudnya ya seperti tadi pemerintah ada pergerakan yang cukup efisiensi dalam karena untuk men-tackle ini kasus. Juga kalau di dalam sektor bukan hanya di sektor financial juga, tapi dari sektor kesehatan misalnya seperti asuransi, perusahaan-perusahaan juga sudah siap juga, untuk beberapa perusahaan juga sudah siap untuk membantu pemerintah dalam hal seperti ini kasusnya. Misalnya contoh ya, misalnya kayak Prudential, Allianz gitu-gitu, mereka juga udah beberapa udah siap untuk bagi klien-kliennya ya dalam untuk membantu klien dalam seperti ini. Tapi kalau gue boleh sharing ya, gue dapat kabar ya tadi ya di share di grup keluarga gitu. Jadi ada orang nih, ini dari Palembang atau dari mana? Suaminya itu panas ya awal-awal. Terus dia coba misalnya ke dokter ini gimana gitu, ujung-ujungnya dia dibawa yang ke Wisma Atlet yang di Jakarta kan. Iya. Nah, waktu pertama dia ngeliat ya nggak begitu, belum ada apa-apa. Cuma begitu hari berikutnya, no, udah disiapin semuanya. Makanan prasmanan, bro. Dan yang gua kagum lagi dari sini adalah pemerintah itu juang keras untuk maksudnya membantu rakyatnya. Dan juga yang saya dengar dan yang saya baca juga, obat-obatan yang ada di Wisma Atlet itu kita tidak bayar. Iya, lo yang itu juga yang gue dengar yang apa? Dia mau adain alat buat pengecekan itu kan di Jakarta. Dia udah mulai. Itu kalau kita lihat juga artinya juga ya, namanya emang adalah kewajiban pemerintah. Memang pemerintah emang sudah maksudnya oke lah ya dalam seperti ini. Sudah oke. Dan juga negara-negara di luar negeri juga sudah seperti itu juga. Khususnya Jepang, China lebih cepat lah kalau lockdown, benar-benar lockdown loh itu. Ya iya. Cuman Cina kan anggarannya, maksudnya kita bukan mau membandingkan Indonesia dan China, tapi maksudnya Indonesia tuh ya secara ini kan penduduknya banyak nih, maksudnya. Memang banyak, tapi persiapan juga udah oke kok. Iya, gue baca di berita yang Sri Mulyani bilang anggaran sebenarnya tersedia. Tapi masalah kalau lu ini apa lu lockdown itu apa? Nah, mereka buat pemerataan, apalagi yang di apa daerah-daerah yang di dalam banget. Nah itu loh, buat menjangkaunya itu mereka tuh disusah ke sana gitu. Kayak lu lihat deh yang pas Pilpres, nah itu lu mau menjangkau ke si daerahnya buat TPS-nya itu yang sebenarnya makan waktu, itu yang susah gitu loh. Kalau secara anggaran menurut gua, kalau dibilang nggak ada banget, nggak mungkin lah, Indonesia anggarannya banyak. Nah cuma pulau-pulaunya itu dan manusia-manusianya itu kan menurut gua salah satu sumber terbesar tuh di manusia yang tadi lu bilang, backstop itu. Karena manusia mau terlepas dari yang muda, yang apa. Nah tapi yang paling penting ya sebenarnya lu bilang yang pakai vitamin C apa jangan dibuat dan sebagainya, karena itu yang memutus mata rantai sih gua. Kalau nggak sih salah kayak gini naik terus kan ngomongnya. Ya cuman yang paling penting ya
kita have faith, itu satu. Yang kedua, always believe in hope. Itu aja sih kalau gua sih. Karena gua kalau tiap kali ngeliatin gitu ya, bukannya gua makin ini, tapi makin gila, makin lama makin banyak. Daripada kita kayak gitu, mendingan kita have fun gitu loh. Maksudnya have fun maksudnya sama rumah ya, bukan keluar keluyuran gitu, enggak. Ya lu di rumah, ya lu mencari sesuatu kegiatan maksudnya yang buat lu tuh efektif gitu loh. Jangan contoh kayak gua nih. Bahkan kuliah kadang kalau misalnya kelas ya palingan sejam 2 jam habis itu udah selesai kan. Pasti lu orang bingung dong. Lu mau ngapain dong guys? Nah kalau gua recommended lu cari sesuatu misalnya ilmu-ilmu baru. Misalnya lu lihat misalnya lu belajar investasi, lu belajar reksadana, atau enggak lu coba belajar ilmu-ilmu baru yang di luar dari materi kuliah lu, tapi ada berhubungan sama materi kuliah lu. Bisa ada hubungan, bisa nggak ada hubungan gitu loh. Namanya juga mencari nambah pemahaman dan skill kan sebenarnya itu. Jadi kayak gua nih, gua kan pasti ya untuk lo orang yang kenal sama gua pasti lo orang tahu kan apa yang gua demen kan. Gua demen apa, Felix? Buat yang nonton ini, kalau yang belum tahu ini tentang ini temen gue yang satu ini, nanti gue bahas tentang topik sejarah. Karena ini teman gue salah satu yang paling pakar sama sejarah. Jadi gue mau bahas sejarah gue mau bahas secara detail. Jadi tungguin aja seri sejarah podcast gue dari Romawi Yunani sampai ke entah mana lah. Dia ini maestro. Sama tentang USA juga sabi lah ya. Ngerti lah ya, pernah belajar lah ya. Ya, cuman gue belajar sejarah soalnya bagi gue ya interested aja. Terus ya gue sih sekarang lagi belajar Napoleon Bonaparte, kalau ada yang tahu. Itu jenderal hebat. Gue lagi ngefans banget sih. Simpen untuk video berikut ya kakak. Ini aja Val, intinya gini aja guys. 1, minum vitamin yang banyak dan jaga kesehatan. Jangan keluar. Makan yang bergizi. 3, jangan keluar-keluar. Stay at home aja. Relax. Kan kesempatan gitu loh. Gak kuliah gitu loh. Gak perlu ngeliat muka dosen gitu loh. Tugas. Kecuali ditambahin tugas yang tugas itu ya, tugas. Tapi at least lu gak ketemu dosen kan. Lu gak bosan dengerin dosen setiap kali kalau ngomong kan. There's a thing called live streaming brother. Itu tetap ketemu walaupun gak fisik. Ya gitu. Terus yang kelima, doa menurut agama kalian masing-masing. Jangan lupa beribadah dan selalu mendoakan agar ini cepat berlalu. Terus berikutnya ya believe in hope guys. Udah gitu aja sih kalau gue pesan dari gue sih. Wih mantep ya. Gue tambah dikit ya sebenarnya kalau dari gue itu pemerintah udah ngelakuin banyak tuh kayak di investasi, pasar modal. Dia tanemin dia pasang kebijakan saham cuma boleh turun maksimal 7%. Begitu dia kebijakan untuk rumah sakit dan lain sebagainya itu sebenarnya udah diatur banget. Tapi salah satu yang gue paling penting itu jangan terlalu stres sama corona menurut gue. Karena psychological effect itu bisa ngefek banget. Jadi kayak ketika lu makanya yang tadi gue ketika lu terlalu takut. Tadi gue bilang maksudnya udah have fun aja di rumah. Kalian tidur seharian gitu loh. Kalau nggak ngelakuin hal-hal produktif di rumah sebenarnya banyak sih. Kayak gue nih sama dia nih sebenarnya sering ketemu. Cuma maksudnya ya sekarang kita nggak ketemu ya melakukan nggak ketemu. Tapi kalau ketemu guys, temen gue ini orangnya bawel banget guys. Emang iya. Ngomong tuh bisa 2 jam pada koma tanpa ada titik. Waduh, gitu. Munculin di podcast saya ya. Ini namanya memanfaatkan kelebihan yang sudah saya dapatkan nih dengan membuat podcast. Nih, produktif. Ini namanya menggunakan talenta dengan produktif, menggunakan waktu yang ada dengan produktif. Langkah-langkah kecil bisa berubah menjadi sesuatu yang besar. Nah, itu harus diingat. Jadi lu menggunakan waktu zaman dulu ya, yang guru IT kita pernah ngomong ya. Oh iya, kebiasaan yang baik harus dipertahankan, dilanjutkan ya.
Iya, betul sekali. Jadi kalau guru kita yang pernah mengajarkan nonton ini, ya itulah yang Thank you sir atas digunakan oleh pembelajarannya. temen gue ini. Sama one last thing sih, gue mau mengappreciate untuk gerakan-gerakan yang ada sih sebenarnya. Gue secara mahasiswa gitu, maksudnya gue ngeliat waktu dulu ada demo dan lain sebagainya di mana, wah kayaknya dan lain sebagainya dulu. Tapi sekarang kayak banyak banget yang di kitabisa.com, terus ada konser-konser online yang artis-artis apa kasih donasi dengan jumlah yang wow, yang gila-gila banget, ada yang 1 miliar, ada yang ratusan juta. Dan bahkan ada yang lu lihat gak sih yang di channelnya Najwa Shihab tuh, ada yang bahkan dia kasih donasi 10.000, dia bilang karena dia tuh pedagang kaki lima dan lain-lain. Nah itu sih gue appreciate, maksudnya terlepas dari pro kontra corona ini yang kita harus stay at home dan lain sebagainya, tapi di sisi corona ini kayak mendapatkan banyak hal gitu loh. Pentingnya lu jaga kesehatan, pentingnya lu jaga kebersihan begitu. Lu juga ngerti untuk kayak ketika lu melakukan satu tindakan tuh bisa efek ke orang-orang lain juga gitu loh maksudnya. Jadi kalau selama ini lu lakuin kan gua doang, tapi sedangkan tindakan lu sekarang tuh bisa mempengaruhi lingkungan lu, bisa mempengaruhi orang lain gitu loh. Dan ketika lu melakukan hal yang bagus yang kayak apa, bahkan ada yang pesen yang di Instagram yang pesen itu dia kasih ke abangnya dan sebagainya, itu kan hal kecil yang itu bisa membantu banget gitu loh. Itu sih yang gue appreciate. Orangnya tuh Bijak bawel dong, banget ngomong. Aduh bijak dong. Jadi sabar aja ya guys kalau nontonnya guys. Jadi guys jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe ya guys. Aduh siap, thank you. Dan jangan lupa follow IG gue Matthew Kirsten. Ntar ditulis sama Felix. Aduh nanti gue tulis di guys. Ini deh di deskripsi deh. Ya, thank you Mel. Yo, bye. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nonton video podcast gua, dan semoga terus memberikan support. Semoga kalau ada nih yang berminat, tertarik, ingin collab, karena gue mau membuat podcast gue unlimited to everybody, karena tujuan gue mau perspektif muda adalah bagiin perspektif, gak usah topik-topik yang berat-berat banget juga, topik yang ringan, topik yang buat ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Apapun topiknya, penting kita bisa mengemaskan itu dan bisa memberikan pesan, pada akhirnya bisa memberikan pandangan-pandangan baru. I'm totally welcome. Bisa komen di bawah, bisa DM di IG gue, nanti gue juga taruh dimana kita siapa tahu bisa collab. Kan ini cuma via aplikasi, jadi dimanapun kalian berada ya, asalkan sinyal tidak mengganggu ya, kita bisa collab, kita bisa bagi pandangan, dan siapa tahu pandangan-pandangan kalian bisa berguna untuk banyak orang gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Once again, thank you for all of your support. See you in my next video. Bye.